Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku yang kami cintai, untuk materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu perkembangan Islam di Indonesia. A. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Yang pertama yaitu letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini terdapat di daerah Khatulistiwa, beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Yang kedua, keyakinan atau kepercayaan sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Ada yang beragama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan yang meyakini adanya roh yang mendiami benda tertentu. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar manusia karena diyakini memiliki kekuatan gaib. Benda-benda tersebut bisa berupa api, air, pohon, binatang, bebatuan, ataupun manusia. Yang ketiga, politik dan pemerintahan. Berdasarkan prasasti yang ditemukan pada masa kerajaan Majapahit, bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Sedangkan struktur pemerintahan mulai dapat dilacak sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. 4. Perekonomian dan perindustrian. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Para pedagang asing yang datang sampai ke wilayah Majapahit berasal dari Champa, Hammer, Thailand, Burma, Sri Lanka, dan India. Mereka kemudian sebagian bermukim di Jawa dan beberapa di antaranya yang kemudian ditarik pajak. Kemudian perekonomian di bidang industri juga berkembang. Industri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. 5. Sastra dan kesusastraan. Menurut Purbacaraka dan Zoetmulder, sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia pada masa Mataram Hindu-Buddha. Kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah digubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad ke-10. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Banyak teori yang menerangkan jalur masuknya Islam di Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori India atau Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Bisnepel, Mukwite, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoep Horgronje. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Yang kedua adalah teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab adalah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai sejarawan secara dominan. Jayani perdagangan adalah orang yang mengemukakan sejak abad-abad awal dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dalam sejarah pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Datang ke Indonesia. Teori Persia lebih menitik beratkan tidak melalui pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Dan yang keempat,
yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera, berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. C. Strategi dakwah Islam di Indonesia. 1. Perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Yang kedua, perkawinan. Perdagangan Muslim masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi. Mereka mempunyai status sosial yang lebih dibanding penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang Muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang Muslim. Yang ketiga, politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. 4. Pendidikan. Pendidikan agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama, juga keterampilan hidup lain. 5. Kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Dan yang keenam adalah tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Agama Islam dapat diterima di masyarakat karena disebarkan secara damai, tidak mendiskriminasi, bersifat terbuka, dan sederhana. D. Fase penyebaran Islam di Indonesia. Fase pertama, tahap kehadiran pedagang Muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Fase kedua, tahap terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam abad 13 sampai 16 Masehi. Dan fase ketiga yaitu tahap pelembagaan Islam atau munculnya organisasi-organisasi Islam. Itu tadi penjelasan mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Selebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.